Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kemurahan dan belas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat. Kiranya roh hikmat, pengertian, dan pengetahuan akan Tuhan tercurah ke atas setiap kami, sehingga ketika kami belajar, kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi tugas seorang anak. Ya, apa-apa saja yang menjadi tugas-tugas daripada anak-anak di rumah. Ya, di dalam buku paket yang anak-anak pegang itu ada di halaman 16. Halaman 16 Bible 208. Di dalam buku itu menyatakan, di dalam Kolose 3 ayat 20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, saat anak-anak mematuhi orang tua, Tuhan merasa gembira. Keluarga pun turut gembira. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang saling membantu satu sama yang lain, saling mengasihi, saling tolong-menolong antara satu sama yang lain. Anak-anak dapat membantu keluarganya dalam berbagai hal. Ya, anak-anak bisa membersihkan rumah, anak-anak bisa menyapu, anak-anak bisa menyiram bunga atau tanaman, ya, anak-anak bisa beres-beres rumah. Atau anak-anak bisa menjaga adik-adik, ya, adik-adik yang lebih kecil daripada anak-anak. Itu adalah tugas-tugas seorang anak, ya. Nah, di halaman 17 itu ada cerita tentang Musa, ya. Musa semasa kecil. Ketika Musa lahir di Mesir, raja yang berkuasa adalah Raja Firaun. Raja itu mengeluarkan perintah tentang semua anak, semua bayi laki-laki orang Ibrani atau orang Israel yang pada saat itu lahir harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Tetapi Tuhan mengasihi Musa sehingga Musa tidak terbunuh, ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam buku itu, ya. Anak-anak dapat membantu mengasuh anak-anak lain di dalam keluarganya. Tadi Mister sudah sampaikan bahwa anak-anak bisa membantu menjaga adik-adik di rumah, ya. Itu sama dengan anak-anak membantu mengasuh, ya. Anak tertua bisa mengasuh adiknya yang lebih kecil. Mereka dapat mengurus anak-anak yang lebih kecil. Mereka dapat membantu menjaga adik-adik mereka supaya aman. Nah, di bawah itu ada cerita tentang Musa yang seperti Mister sudah sampaikan tadi, ya. Dalam kitab, seorang kakak yaitu Miriam, berkakak perempuan tertua mengawasi adik laki-lakinya yang lebih kecil dan menjaganya supaya tidak terbunuh, supaya tidak kelihatan, supaya tidak ditangkap oleh prajurit-prajurit Raja Firaun pada saat itu. Jadi kakak Musa yaitu Miriam menjaga atau memantau adiknya itu yang ditaruh dalam keranjang dan
sembunyikan dalam sungai, ya. Jadi di atas, dia terapung di atas sungai, ya. Nama kakak perempuan tersebut adalah Miriam. Ya, tadi Mister sudah sampaikan. Pada masa-masa itu sang raja adalah sosok yang jahat. Dia membunuh semua bayi laki-laki. Ya, tadi Mister sudah jelaskan. Raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Firaun, Raja Mesir. Dia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Ibrani yang lahir pada masa itu. Ibu Miriam ingin agar anaknya tetap hidup. Dia membuat sebuah keranjang dan meletakkan sang bayi di dalamnya. Kemudian dia mengapungkan keranjang tersebut di atas air. Dia meminta Miriam untuk mengawasi keranjang tersebut. Lihatlah apa yang terjadi pada adik bayimu, kata ibunya. Ya, Miriam mengawasi dan terus mengawasi. Dia tetap bersembunyi dekat sungai dan menjaganya dari sana. Tidak lama kemudian, anak perempuan Firaun datang untuk mandi. Dia sangat bahagia menemukan seorang bayi. Dia ingin menjaga bayi tersebut. Miriam berlari menuju rumahnya. Katanya, "Ibu, ibu, bayinya selamat." Teriaknya, "Sang bayi tidak perlu dibunuh. Bayi mereka akan hidup." Nah, itu adalah cerita tentang Musa, ya. Musa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui anak perempuan dari Raja Firaun yang hendak mandi ke dalam sungai Nil. Ketika putri itu mau mandi, dia menemukan atau melihat ada bayi dalam keranjang yang terapung di atas air, yaitu Musa. Kakaknya sangat senang ketika putri raja itu mengambil bayi itu, ya. Lalu kakaknya itu berlari pulang ke rumah dan berteriak, "Ibu, ibu, bayinya selamat." Ya, bayinya tidak perlu dibunuh karena bayi sudah diambil oleh putri dan akan dipelihara oleh putri. Nah, itu adalah contoh tugas seorang anak. Jadi, seorang kakak bisa menjaga adiknya. Begitu pula seorang adik bisa membantu adiknya yang lain. Ya, itu adalah materi hari ini, yaitu tugas seorang anak. Nah, selain menjaga adik, anak-anak juga bisa membantu orang tua. Ya, misalnya cuci piring, bersih-bersih rumah, siram tanaman, dan masih banyak lagi. Ya, nyapu. Itu adalah tugas seorang anak. Tugas anak-anak di rumah, ya. Baik, itu yang Mister sampaikan. Semoga anak-anak mengerti apa yang Mister sampaikan hari ini. Baik anak-anak, di halaman 19 sampai 22 itu ada tugas, ya. Mister minta kerjakan tugas-tugas itu, dan tugas-tugas itu Mister akan jadikan ulangan harian. Jadi semua harus mengerjakan tugas-tugas ini, ya. Ini adalah ulangan harian. Jadi harus dikerjakan sebaik-baiknya, ya. Oke, itu yang Mister sampaikan hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.